Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Praktikum Auditing Prodi Akuntansi S1. Di sini akan membahas dan juga menjelaskan tentang siklus perolehan dan pembayaran investasi. Kami dari kelompok 6 tergabung dari 7 anggota. Saya akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu Ira Kurniawan, Melinda Lazura Rizkita, M. Fahriza Fauzan Utama, Nur Hasna Rahma Putri, Rizky Septiadi selaku editor video, Suci Nurlaika, dan saya sendiri Julius Fernando Sianipar selaku host. Lalu selanjutnya akan dijelaskan rekan saya oleh Melinda. Silakan. Yang pertama, baca instruksi pada buku 1 halaman 153. Kedua, cermati halaman 152 sampai 153. Lalu yang terakhir, buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Selanjutnya, pada buku 2 halaman 106, Schedule Investasi, buatlah jurnal koreksi berdasarkan data pada halaman 152 dan 153 yang berkaitan dengan investasi. Tuliskan pada halaman 106 sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 5 bulan 6 tahun 2017, perusahaan investasi saham pada PT PUH sebesar 100 lembar dengan nilai nominal 1 juta per lembar. Atas hasil pemeriksaan, PT Sugus memiliki presentasi kepemilikan di PT PUH sebesar 10%. Pada tanggal 7 bulan Agustus 2017, perusahaan memiliki investasi saham pada PT Piglet sebesar 30%. Lalu yang kedua, berdasarkan laporan keuangan PT PUH dan PT Piglet yang sudah diaudit kantor akuntan lain dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian, ternyata perusahaan belum mencatat pengaruh sahamnya sehingga perlu dibuat koreksi sebagai berikut. Jurnal koreksi untuk mencatat dividen PT PUH dan PT Piglet yang belum dicatat. Jurnal koreksi untuk mencatat pembagian laba PT Piglet yang belum dicatat. 3. Perusahaan mencatat uang muka pembelian gedung pada investasi sehingga perlu adanya reklasifikasi. Jurnal reklasifikasi. 4. Kami telah melakukan konfirmasi untuk investasi tersebut dan mendapatkan jawaban setuju PT POH serta tidak setuju PT Piglet. Kesimpulan pemeriksaan, menurut pendapat kami, saldo investasi telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Lengkapi, dibuat, diperiksa, dan ditertanggalnya. Postinglah jurnal koreksi yang telah dibuat yang berkaitan dengan akun investasi ke halaman 105. Tulislah nomor jurnal sesuai urutan jurnal yang kalian buat atau nomor jurnal yang diteruskan dari modul sebelumnya. Setelah saldo yang diposting, contoh 20 juta rupiah kurung buka 5 kurung tutup titik. Berikan tanda cross footing dan footing seperti pada contoh buku 1 halaman 8. Lengkapi nama pembuat, pemeriksa beserta tanggalnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi rekan saya. Pertama, kita masuk ke halaman 106. Di sana ada catatan pemeriksaan. Jadi di slide ini ada beberapa catatan pemeriksaan yang harus dilampirkan. 1. Pada tanggal 15 Juni 2018, perusahaan investasi saham pada PT PUH sebesar 100 lembar dengan nilai 1 juta rupiah per lembar. Atas hasil pemeriksaan, PT Sugus memiliki presentasi kepemilikan di PT PUH sebesar 10%. Hal ini menggunakan metode biaya. Lalu, pada tanggal 7 Agustus 2018, perusahaan memiliki investasi saham pada PT Piglet sebesar 300 lembar dengan nominal
Rp1.000.000 per lembar. Atas hasil pemeriksaan PT Sugus memiliki presentasi kepemilikan di PT Piglet sebesar 30%. Pencatatan ini menggunakan metode equity. 2. Berdasarkan laporan PT Puh dan PT Piglet yang sudah diaudit kantor akuntan lain dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, ternyata perusahaan belum mencatat pengaruh pernyataan sahamnya sehingga perlu dibuat koreksi sebagai berikut. Di sini kita lihat pada jurnal nomor 32 dengan akun debit piutang lain-lain senilai 6.800.000, lalu akun kredit pendapatan lain-lain 2 juta, lalu akun kredit investasi 4.800.000. Jadi akun-akun ini untuk mencatat pernyataan saham atau dividen PT Piglet dan PT Puh yang belum dicatat. Nah, kenapa kita menggunakan akun pendapatan lain-lain dan investasi? Bahwasannya kita atau bisa dikatakan pendapatan lain-lain ini diperuntukkan untuk PT Puh karena di sini dicatat menggunakan metode biaya. Sumber nominalnya didapat dari buku nomor 1 halaman 153. Di sana ada keterangan mengenai laba dan dividen dari PT Puh dan PT Piglet. Jadi bisa dilihat di sini PT Puh memiliki dividen 20 juta. Nah, untuk kepemilikan PT Sugar sebesar 10%. Jadi dikalikan 20 juta kali 20%, nilainya 2 juta rupiah. Selanjutnya investasi. Investasi ini diperuntukkan untuk PT Piglet menggunakan metode equity dan nominalnya bersumber dari dividennya itu sendiri, yaitu 16 juta. Dan kepemilikan PT Sugus ini memiliki presentasi senilai 30%. Jadi 16 juta dikali 30%, maka yang didapat adalah senilai 4.800.000. Lalu dengan akun debit lain-lain mendapatkan jumlah senilai 6.800.000, itu dari pendapatan lain-lain ditambah dengan pendapatan investasi. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Ira Kurniawan, yaitu pada jurnal 33. Jurnal 33 berisi koreksi untuk mencatat pembagian laba PT Piglet yang belum dicatat oleh PT Sugus. Perhitungannya didapat dari laba yang dihasilkan oleh PT Piglet pada tahun ini sebesar 100 juta dikalikan dengan 30% atau porsi saham yang dimiliki oleh PT Sugus atas PT Piglet, sehingga didapatkanlah hasil 30 juta. Untuk akunnya, yaitu akun investasi atas akun pendapatan lain-lain. Di sini kita menggunakan investasi, akun investasi disebabkan karena PT Sugus menggunakan equity method atau metode ekuitas untuk mengetahui pembagian laba ini. Selanjutnya adalah perusahaan mencatat uang muka pembelian gedung pada investasi, sehingga perlu adanya reklasifikasi. Kemudian jurnal 34. Jurnal 34 ini bertujuan untuk menghilangkan akun investasi atas pembayaran uang muka pada gedung, sehingga investasi dimasukkan ke dalam bagian kredit untuk menghilangkan atau membenarkan akun yang sebelumnya. Lalu kita munculkan aktiva lain-lain, sebab dalam perusahaan PT Sugus tidak melakukan akun untuk pembayaran di muka. Lalu keterangan keempat, kami telah melakukan konfirmasi untuk investasi tersebut dan mendapatkan jawaban setuju dari PT Puh serta jawaban tidak setuju dari PT Piglet. Selanjutnya, kesimpulan pemeriksaan. Menurut pendapat kami, investasi telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Selanjutnya kita memasuki halaman 105. Di sini dari jurnal koreksi yang telah kita buat, kita posting ke dalam tabel ini. Namun yang kita posting ini hanya akun investasi saja, karena di sini skedulnya yaitu investasi.
Kita lihat pada jurnal 32, di situ kan ada kredit investasi sebesar Rp4.800.000. Kemudian kita posting. Ada juga pada jurnal 33, di situ ada debit sebesar Rp30 juta. Itu akun investasi, kita posting dalam akun debit. Setelah itu, pada jurnal 34, di situ ada kredit investasi sebesar Rp22.500.000. Kita posting ke dalam tabel ini. Setelah kita posting, kemudian kita total. Jadi total dari debitnya itu sebesar Rp30 juta dan juga total dari kreditnya sebesar Rp27.300.000. Setelah itu kita total per keterangan itu. Jadi di sini investasi di PT POH pada peraudit 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp100 juta. Kemudian investasi di PT Piglet pada peraudit 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp325.200.000. Kemudian pembayaran di muka peraudit 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp0 karena tadi sudah dikurangkan, sehingga dari total peraudit 31 Desember 2018 kita total menjadi sebesar Rp425.200.000. Setelah ditotal, jangan lupa memberikan cross voting dan juga footingnya. Bisa dilihat di tanda panah yang ke atas dan tanda panah ke samping itu namanya cross voting dan footing. Setelah itu di sini kan ada dibuat oleh. Nah, dibuat oleh ini kita dapat mengisi dengan nama kita sendiri. Setelah itu ada diperiksa oleh. Kalau diperiksa oleh, kita mengisinya dengan nama Dim Jati. Setelah itu untuk tanggalnya sendiri bisa teman-teman lihat dari jurnal koreksi sebelumnya itu tanggal 28 Januari 2018. Jadi kita tulisnya sama dan hingga tanggal 28 Januari 2018 seperti di jurnal sebelumnya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.